Bismillahirrahmanirrahim. Lah ketika kemudian manusia mulai menyimpang akidah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan satu nama dalam Al-Quran, Suratun Nuh. Rasul pertama yang diutus Allah namanya Nuh alaihi salatu wassalam. Ini rasul pertama. Sebelumnya belum ada rasul. Sebelumnya para nabi saja, Idris, Syith, Adam, ini nabi. Dari sinilah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala membuat definisi tentang perbedaan nabi dan rasul. Kata beliau, adapun nabi itu diutus kepada umat yang belum ada penyimpangan dalam bab akidah. Adapun rasul diutus kepada umat yang antara akidah rasul dengan umatnya itu bertentangan. Maka inilah definisi yang didefinisikan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan ini pendapat yang betul. Karena banyak para ulama ketika membedakan nabi dan rasul, ada yang mengatakan nabi itu diutus kepada kaumnya saja, rasul diutus kepada manusia yang banyak. Ada yang mengatakan nabi itu mengikuti syariat sebelumnya, rasul itu mengikuti syariat baru. Tetapi yang jelas bahwa ada kemiripan di antara mereka, bahwa tidak setiap nabi dia rasul, tapi setiap rasul pasti dia nabi. Itu kesimpulannya. Maka kemudian Nuh alaihi salatu wassalam ini digambarkan dalam surah Nuh ini bagaimana dakwahnya. Bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam dengan lelah letih berdakwah kepada kaumnya, dan itu menjadi percontohan kepada siapapun yang berdakwah kepada dakwah tauhid. Ini percontohan yang luar biasa. Bagaimana tantangan dakwah Nuh alaihi salatu wassalam ini, karena dia rasul pertama masalahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang panjang kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh diutus kepada kaum yang keras kepala, susah untuk diajak berdakwah, susah untuk diajak kebaikan. Makanya Nuh itu usia dakwahnya saja disebutkan dalam Al-Quran, alfasanatin illa khamsina am. 1000 tahun dikulangi 50 tahun, artinya 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Adapun usianya sendiri, ada yang mengatakan 1780 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 1400 tahun. Dan inilah pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa Nuh memiliki usia 1400 tahun. Panjang sendiri usianya karena dia hidup di beberapa generasi. Ya. Lah Nuh alaihi salatu wassalam digambarkan dalam surah Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, aku sudah mendakwai kaumku siang malam. Bayangkan, ada orang berdakwah siang malam? Enggak ada. Ya. Tidak ada orang yang berdakwah siang malam itu. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam karena ingin memberikan hidayah kepada umatnya, supaya dia menjadi perantara orang lain mendapatkan hidayah Allah, siang malam dia berdakwah. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Setiap aku seru mereka, lari mereka. Lebih parah lagi, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan semakin aku dakwai kepada mereka. Jadi Nuh ini kalau berdakwah, pokoknya lewat kaumnya, dia berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tutup telinganya dengan telunjuknya begini. Kalau Nuh lagi ceramah begini. Lebih parah lagi, bajunya ditaruh di mukanya. Bajunya ditaruh di mukanya gini, nggak mau nengok Nuh. Coba kalau seandainya antum lagi saya ceramai kayak gitu, wassalam saya kan, pergi saya, ayo ceramah sama antum, ya kan? Orang ceramah begini coba.
Bukan itu saja, ditutup tuh mukanya dengan bajunya. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka tetap takabur, sombong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nuh tidak putus asa di awal dakwahnya, terus dia berdakwah. Terus berdakwah. Sampai suatu ketika kaumnya mendengar bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada sesembahan selain Dia. Tapi kaumnya mengatakan, inni akhafu alaik, qala al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Berkata para pembesarnya ini, wahai Nuh, saya tidak melihat kecuali engkau ini sesat. Dari sini ikhwah fidin menjadi sunnatud dakwah, menjadi tabiat dakwah. Siapapun antum ketika mendakwahkan dakwah tauhid, pasti jawabannya ini. Jawabannya apa? Seperti para pembesar kaum Nuh mengatakan, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami ini tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali engkau ini mendakwahkan dakwah sesat. Dan coba saja antum lakukan dakwah tauhid, antum katakan ini syirik, ini tidak ada contohnya dari Rasul, pasti akan timbul fitnah dan akan timbul ejekan, bahkan mungkin kekerasan. Pasti antum dianggap sesat, ya kan? Mungkin di zaman sekarang antum dianggap Wahabi, antum dianggap teroris, antum dianggap macam-macam cerita. Jadi sifat dakwah tauhid itu sama saja sejak zaman Nabi Nuh sampai hari ini. Memang berat mendakwahkan tauhid ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwah fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nuh tidak pernah kecewa dengan dakwahnya, dia terus mendakwahkan dakwah tauhid. Tapi kaumnya mengatakan, ma hadza illa basyarun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum in huwa illa rajulun bihi junnah. Mereka mengatakan, hei Nuh, engkau kan manusia biasa, sama seperti kami. Engkau ini sengaja biar engkau mendakwai kami itu engkau lebih tinggi dari kami, lebih mulia dari kami. Kalau kami mengikuti anda, berarti anda lebih tinggi daripada kami. Kau ini memang agak gila ini. Dikatakan gila gitu kan. Jadi wajar kalau seandainya pendakwah tauhid digila-gilakan, itu wajar. Ma'asyiral muslimin, Nuh alaihi salatu wassalam terus berdakwah walaupun ditentang kaumnya. Sampai suatu ketika Nuh alaihi salatu wassalam sudah capek berdakwah. Bahkan ketika kaumnya kemudian berusaha untuk merayu Nuh alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun, apakah kami harus beriman kepadamu wahai Nuh, sementara yang mengikuti engkau itu adalah orang-orang rendah. Orang-orang rendah. Sama dengan di zaman Rasul kan. Di zaman Rasul, orang-orang Quraisy ini membujuk Rasul agar agama yang dibawa Rasul itu cukup diikuti orang-orang kaya saja, para pejabat saja. Orang sekelas Bilal, Khobab bin Arad, keluarga Ammar bin Yasir jangan diikutkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul dengan mengatakan, wasbir ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du ainaika anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang jelas-jelas menyembah Allah siang dan malam. Jangan kau berpaling dari mereka. Karena orang-orang ini berakal, walaupun mereka dianggap rendah oleh orang-orang ini, tapi mereka lebih berakal, tahu mana kebenaran dan mana kesesatan. Tapi orang-orang yang menganggap dirinya orang-orang yang mulia, mereka tidak berakal karena tidak paham mana sesat, mana kebenaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nuh alaihi salatu wasalam terus seperti itu sampai akhirnya Nuh tidak sabar.
Sehingga Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabb, kaumku sudah mulai melampaui batas, aku sudah hampir dikalahkan, tolonglah aku. Dari sini kemudian Nuh alaihi salatu wassalam diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Israiliyat ada yang mengatakan 240 tahun untuk menanam pohon, kemudian menyerutnya dan menjadikan kapal. Jadi 100 tahun nanam pohon, 100 tahun menebang dan menyerutnya, 40 tahun membuat kapalnya. Jadi dari biji itu buat kapal itu, ya, disiramin sampai 100 tahun udah pohonnya udah gede, ditebang, diserutin sampai 100 tahun baru dirancang sebuah kapal 3 tingkat, ya, 3 tingkat. Karena tingkat yang paling bawah khusus binatang-binatang yang ganas, binatang-binatang harimau gitu kan. Tentu harimau zaman dulu kan besar ya, karena orangnya juga tinggi-tinggi. Kalau harimaunya sekecil ini dianggap kucing, ya kan. Orangnya gede-gede, harimaunya segede gini. Yang sekarang kita lihat ya nggak takut sama harimau, mungkin dimain-mainin kayak kucing. Ya harimaunya juga gede lah ya. Artinya bahwa di bawah itu digunakan binatang-binatang buas. Baru lantai kedua digunakan untuk manusia, dan lantai ketiga digunakan untuk burung-burung. Dirancang seperti itu, ya. Maka Nuh mulai mengikuti perintah Allah. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam mulai membuat kapal, Nuh membuat kapal di tengah padang pasir, nggak ada lautan, nggak ada sungai. Maka orang-orang mengatakan, Nuh ini gila, buat perahu di tengah padang pasir. Akhirnya kemudian, tapi Nuh tidak peduli dengan mereka, tetap saja dia membuat perahu. Sampai akhirnya Allah mengatakan, nanti kalau seandainya azabku sudah kukirim, maka nanti ada tanur. Tanur itu tempat tungku-tungku yang keluar api. Nanti kalau itu tungku-tungku itu keluar api, maka masuklah kalian semuanya, karena disitulah permulaan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nuh alaihi salatu wassalam untuk membawa binatang-binatang berpasang-pasangan, seperti umpamanya kambing berpasang-pasangan, unta pasang-pasangan. Pokoknya binatang-binatang disuruh untuk memasukkan berpasang-pasangan, supaya ada generasi, supaya ada generasi. Lah ketika Nuh alaihi salatu wassalam memulai kemudian dimasukkan ke dalam kapal, dan pengikut Nabi Nuh tidak banyak. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, dan yang paling banyak pendapat 80 orang. Ada yang mengatakan 20 tahun sekali baru dapat pengikut. Luar biasa kan dakwahnya. 20 tahun sekali baru dapat 1 pengikut, ya. Dan ini menunjukkan bahwa keberhasilan orang berdakwah itu bukan karena ramainya orang-orang yang mengikuti, bukan karena sedikitnya pula orang yang mengikuti, tapi suksesnya dakwah itu menyampaikan kebenaran. Soal orang ikut tidak, itu terserah dia. Karena kita ini sebagai dai hanya menyambungkan hidayah Allah kepada mereka. Kita ini wasilah yang mengantarkan hidayah Allah kepada orang yang kita dakwahi, karena kita tidak memiliki hidayah, sehingga tidak banyak. Ya, walaupun sekarang ada dai yang ribuan gitu kan, bukan hanya di dunia nyata, sampai kepada dunia maya gitu kan. Bukan berarti menunjukkan bahwa dakwahnya benar, tidak. Karena dakwah benar itu ketika menyampaikan tauhid, itulah dakwah yang hak. Makanya ketika Rasul dikisahkan dalam sebuah riwayat, beliau pernah dimimpikan berada di padang mahsyar, kemudian melihat ke arah kiri ada kaum yang sangat banyak. Kemudian Rasul mengatakan, fadhanantu annahum ummati, aku sangka itu umatku. Kata malaikat, bukan, itu umatnya Musa. Kemudian Rasul mengarah lagi ke arah kanan, dilihatnya ada umat yang lebih banyak daripada Musa. Maka malaikat mengatakan, nah itu baru umatmu.
Kemudian malaikat mengatakan dari umatmu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan, aku melihat Nabi yang hanya pengikutnya 2, bahkan sama sekali ada Nabi yang tidak punya pengikut. Apa kita katakan gagal dakwahnya? Tidak. Mereka sudah menyampaikan kebenaran, tapi hidayah milik Allah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika semua sudah masuk ke dalam perahu, maka Allah datangkan azabnya, tufan. Ya. Allah gabungkan faltaqal ma ala amrin qad qudir, artinya Allah turunkan hujan berhari-hari, kemudian Allah pancarkan air dari dalam perut bumi. Jadi digabungkan tuh air langit dengan air bumi tuh. Kemudian menjadi sebuah tsunami besar yang ditiup oleh angin, tufan. Nuh ini punya 4 anak. Pertama Yam, atau Israiliyat menyebutnya Kan'an. Kemudian Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Ini putra-putra Nuh. Dari putra-putra Nuh ini yang beriman 3, Syam, Ham, dan Yafis. Yang kafir 1, ikut ibunya kafir, namanya Yam, atau disebut atau dikenal dengan Kan'an. Kan'an ini yang ngikutin ibunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Dan Allah mempermisalkan kepada orang-orang kafir 2 wanita kafir, padahal dua-dua wanita ini adalah istri dari hamba-hamba Allah yang soleh. Dua-duanya istri Nabi, ya kan? 1 istrinya Nuh dan 1 istrinya Lut. Keduanya kafir dan kedua-duanya diadab Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya masuk ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya. Yam ini ikut ibunya. Tapi seorang bapak, ikhwan, tidak mau anaknya celaka. Bagaimanapun tetap seorang bapak masih ada perasaan sayang kepada anaknya. Ketika mulai banjir tuh, ya, maka orang-orang berusaha naik ke tempat yang tinggi, tapi air itu mengejar mereka. Makanya Nuh mengatakan, irkam ma'ana, naik ke perahu. Tapi Yam enggak mau, tetap dia mengatakan, sa'awi ilal jabal. Oh enggak, saya akan naik ke atas bukit, katanya. Air ini tidak akan menyentuh saya. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, ini adab tidak ada yang menyelamatkan siapapun. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum laisa min ahlik, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi wahai Nuh, sudah berangkat saja. Akhirnya kemudian ditinggalkan keluarganya, ya. Maka ketika kemudian betul-betul adab Allah itu datang, maka tidak ada manusia yang hidup, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang tua, semuanya mati. Semua binatang mati, semua manusia mati. Tidak ada yang hidup satupun, kecuali orang-orang yang di perahunya Nabi Nuh. Makanya Nabi SAW sering mengistilahkan as-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Kalau anda ingin selamat, ikut sunnah sebagaimana orang-orang ikut kapalnya Nabi Nuh. Tapi kalau anda ingin sesat, tinggalkan sunnah, ya, sebagaimana kaum Nuh tersesat dan diazab Allah karena tidak naik ke perahunya. Dari sini ikhwafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang sangat besar. Nuh alaihi salatu wassalam dengan gelombang yang sangat besar, harusnya Nuh juga tenggelam loh. Coba bayangkan, ini kapal-kapal kecil, penumpangnya tidak banyak, sementara azab Allah besar, ya kan? Gelombang yang sangat besar, ini air sampai gunung. Coba antum bayangkan, mana gunung yang paling tinggi? Anggaplah Himalaya sana, itu air sampai di atas gunung. Sementara perahu kecil, secara logika harusnya perahu itu juga tumbang kan gitu dengan ombak yang sangat besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat banjir dan gelombang, dan Allah pula yang memerintahkan Nuh untuk membuat perahu dan naik di atas perahu, sehingga semua skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka Nuh alaihi salatu wasallam berdoa dalam kapal itu agar diselamatkan, ya.
Maka Allah mengatakan fa anjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan Nuh dan keluarganya dari azab yang sangat luar biasa ini, yang sangat besar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah-kisah khurafat Israiliyah. Tapi terkadang perlu diceritakan juga, biar kalau ada seorang dai menceritakan kisah ini, oh antum tahu ini khurafat. Jadi selama kapalnya Nabi Nuh ini berada di atas gelombang, rupanya dalam kapal itu ada tikus. Tikus ini disebutkan dalam hadis Rasul apa? Fawasik, kan? Binatang termasuk fawasik, binatang yang fasik karena suka mencuri. Tikus kan banyak jenisnya ya, ada tikus gede, tikus got, kan? Ada curut, ada apalah kan begitu. Dan tikus itu suka nyuri biasanya, gerogoti makanan tengah malam. Itulah kerjanya tikus. Makanya salah satu binatang yang boleh dibunuh adalah tikus. Antum jangan melihara tikus. Ustaz, putih bagus, hamster katanya. Nggak ada, mau hitam, mau putih, mau kuning, bunuh. Apain antum melihara binatang yang disuruh dibunuh? Aneh orang sekarang ini. Ada binatang suruh dibunuh, contoh ular, dipelihara, tidur sama ular. Agak gila dia kan gitu. Nabi suruh bunuh, dia pelihara pula. Jadi tikus ini suka nyuri. Jadi makanan yang di dalam kapal itu, ya kan, itu dihabisi sama tikus saja. Sementara Nuh tidak tahu sampai kapan kapal itu akan bersandar. Artinya sampai kapan banjir itu akan surut. Maka Nuh alaihi salatu wassalam berdoa supaya tikus ini tidak nyuri lagi. Maka Allah mengilhamkan kepada harimau untuk bersin keluar dari telinganya kucing, dari hidungnya kucing. Haci, keluar kucing. Tommy and Jerry. Ya. Akhirnya kejar-kejaran lah dalam perahu itu kan, tikus sama kucing. Akhirnya nggak berani lagi itu tikus nyuri. Ini kisah khurafat Israiliyat, nggak usah diceritakan. Karena masyarakat kita ini kalau diceritakan begini langsung percaya saja. Apalagi cerita orang Syiah ya, orang Syiah itu kan pandai khurafat. Bahwa Ali ini selalu mengeluarkan cairan madhi. Kata Ali radhiyallahu an, kuntu rajulan madzaan. Aku ini seorang laki-laki yang suka mengeluarkan air madhi. Maka kemudian karena kedudukanku dengan Rasul ini sangat dekat, aku ini kan suami daripada putrinya, malu kalau aku bertanya tentang ini kepada Rasul. Akhirnya kemudian dia meminta Miqdad ibn Aswad untuk bertanya kepada Rasul tentang apa yang dialami Ali. Dan antum tahu perbedaan madhi, wadhi, mani, ya kan? Kalau wadhi, antum capek kencing keluar kental, itu namanya wadhi. Capek kencing kok ada cairan kental, namanya wadhi. Kalau orang kemudian menghayal ingin melakukan hubungan seksual, atau seorang suami baru mulai muqaddimah untuk melakukan hubungan, sudah terangsang kemudian keluar cairan kental, itu namanya madhi. Kalau mani antum paling paham, nggak usah diceritain ya. Jadi madhi ini seolah-olah apa? Cairan yang keluar karena menghayal untuk melakukan hubungan, itu namanya madhi. Hadis ini sahih ya, cuman dibuat khurafat sama orang Syiah. Dikatakan apa? Lihat bagaimana Ali itu luar biasa memiliki apa? Nafsu terhadap wanita. Nafsu seksualnya itu tinggi sekali. Sampai-sampai Fatimah kewalahan katanya. Rupanya Fatimah ini melapor kepada Rasul. Ini cerita khurafatnya nih. Ya Rasulullah, aku sudah tidak tahan melayani suamiku. Kata Nabi SAW, ya, karena Ali itu aku berikan 1 tongkat. Makanya kemudian kalau ada jamu ya, dan itu untuk kuat, biasanya mereknya apa? Tongkat Ali kan? Itu khurafatnya Syiah tuh.
Ya. Akhirnya kemudian Fatimah mengatakan, lah kalau Ali dikasih tongkat, kasih jugalah saya, katanya. Maka oleh Rasul dikasihlah rumput. Antum tahu rumput? Ya. Dikasih rumput nih, katanya. Jadilah rumput Fatimah, kacek Fatimah, katanya. Ini khayalan orang Syiah coba. Alasannya apa? Karena Ali ini keluar Nabi. Hadis ini sahih. Kenapa udah dibawa khurafat ceritanya? Gitu kan? Lah jadi banyak kisah-kisah khurafat nggak perlu didengarkan. Kita ini mengacu kepada riwayat-riwayat yang sahih saja. Jadi intinya bahwa Nuh alaihi salatu wassalam kemudian disurutkan dan bersandar di mana Nuh bersandar? Di Irak. Di satu bukit namanya Judi. Di sini Allah selamatkan Nuh alaihi salatu wassalam, dan dari keturunan Nuh ini baru lahirlah umat manusia. Dari keturunan Syam, Ham dan Yafis, maka lahirlah keturunan manusia. Makanya Nuh disebut Abul Bashari Tsani, bapak manusia kedua. Kalau Adam bapak manusia pertama, kalau Nuh bapak manusia kedua. Kenapa? Karena tidak ada manusia kecuali dari keturunan 3 putra Nuh setelah dihancurkan oleh tufan. Syam, Ham dan Yafis. Adapun Syam memang keturunannya Allah utamakan. Dari keturunan Syam ini lahirlah para nabi dan rasul, dan mereka bangsa Arab. Ya. Adapun dari Ham, ya, Ham ini mereka lari ke daerah-daerah apa namanya yang berkulit hitam. Ya, yang berkulit hitam, daerah-daerah Oman, kemudian Somalia, daerah sana lah ya. Ya, orang-orang yang hitam-hitam. Itu keturunan Syam. Ya. Afwan, keturunan Ham. Syam ini keturunannya para nabi, orang-orang Arab. Ya. Kemudian Ham ini keturunannya orang-orang yang berkulit hitam. Lah Yafis ini itu keturunannya kita-kita ini. Yafis ini. Jadi bentuknya seperti kita ini. Cuman ada dari keturunan Yafis itu yang semuanya menjadi penduduk neraka. Semuanya jadi penduduk neraka dari keturunan Yafis itu. Jadi kan keturunan Yafis ini banyak. Ya. Tapi ada 2 keturunan Yafis itu semua keturunannya masuk neraka. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kita. Siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Keturunan Yafis. Karena jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu 999 dari mereka, 1 dari kita. Jadi 1 banding 999. Kan banyak kan? Ya, makanya mereka itu kalau muncul kata Rasul tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh. Gimana bisa diperangi? Jumlah mereka banyak. Antum aja dikeroyok 10 orang mati. Gimana antum dikeroyok 999? Mana antum lawannya? Ya kan? Makanya ketika Ya'juj dan Ma'juj kemudian diadab oleh Allah dengan dikirimnya dud. Dud ini belatung, ya. Kemudian masuk di ubun-ubunnya. 1 mati kayak kita matikan gardu listrik, semua padam. Jadi 1 mati semua, gitu kan? Bagaimana Allah mengadab Ya'juj dan Ma'juj itu? Maka setiap 1 jengkal di bumi semua ada bangkainya. Sampai-sampai Nabi Isa alaihi salatu wasallam berdoa, macam mana cara membersihkan bangkainya ini? Banyak kali, ya. Makanya kemudian berdoa, Allah mengirim burung yang sebesar unta dan mengangkut jasad-jasadnya dilempar ke lautan. Kemudian itu pun belum bersih, masih ada sisa-sisa bangkainya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, akhirnya membersihkan dan kembali tanah itu subur. Saya akan mengkisahkan kisah Nabi kedua dari 4 Nabi yang merupakan Nabi Arab, yakni kisah Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud, dan kaum Samud itu masih keturunan kaum Ad, tapi tentu kaum Ad yang saleh, yang baik-baik. Sebab seluruh kaum Ad dihancurkan Allah, tidak ada satupun yang hidup kecuali orang-orang yang bersama Hud yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian
Setelah Hud meninggal dunia, maka kaum Tsamud mereka tinggal di perbatasan antara Tabuk dan Hijaz. Kalau disebut Hijaz berarti Mekah dan Madinah. Kalau dari Madinah itu sekitar 350 km ke arah perkampungan Tsamud. Makanya Nabi SAW ketika bergerak membawa pasukan dalam perang Tabuk, maka Nabi SAW melewati perkampungan Nabiullah Saleh, Tsamud, yang disebut dalam Al-Quran kampungnya disebut Hijr. Makanya ada surah dalam Al-Quran disebut suratu Al-Hijr. Allah mengatakan kadzabat ashabul hijril mursali, di mana orang-orang Hijr ini, yakni kaum Tsamud, mereka telah mendustakan utusan-utusan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 79 atau 73 sampai 79, Allah mengatakan wa ila Tsamuda akhahum salihan, dan kepada bangsa Tsamud Allah utus saudara mereka, menunjukkan bahwa Nabiullah Saleh bukan orang lain tapi bagian daripada kaum Tsamud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah diutus kepada kalian seorang rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jenis kalian, dari kalangan kalian. Yang namanya orang dari kalangan mereka, tentu mereka paham sifat-sifatnya, paham kehidupannya dari kecil, remaja, dewasa, namanya hidup di situ. Jadi Saleh itu dikenal sejak kecil di kalangan bangsa Tsamud, karena Saleh itu saudara mereka. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ketika Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Saleh sebagaimana nabi-nabi yang lainnya mendakwahkan dakwah tauhid. Sembahlah Allah. Tolong yang di belakang ributnya sampai ke depan suaranya. Jadi sebagaimana para nabi dan rasul mendakwahkan dakwah tauhid, maka Nabiullah Saleh juga demikian. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, karena tidak ada sesembahan selain daripada Allah yang berhak disembah. Seluruh para nabi mendakwahkan dakwah tauhid. Begitu juga Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Lah Nabi Saleh ini ikhwan adalah orang yang diharapkan oleh kaumnya sebelum dia diangkat menjadi nabi dan rasul untuk menjadi pemimpin mereka. Karena kebaikan akhlaknya, kecerdasannya, keadilannya dalam keputusannya, mereka mengharap Nabi Saleh itu menjadi pemimpin mereka. Tapi ketika Nabiullah Saleh diangkat menjadi nabi, kemudian mendakwahkan dakwah tauhid, maka dari sinilah orang-orang Tsamud ini mulai mengingkari Nabiullah Saleh, karena agama mereka menyembah berhala. Tiba-tiba Nabi Saleh mengingkari sesembahan-sembahan mereka dan mengajak hanya menyembah Allah saja. Mulailah mereka kemudian marah, sehingga kemudian Allah mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mukjizat, keterangan dari Rabb kalian. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, ikhwan, Nabi itu selalu dituntut mendatangkan keanehan.
Ketika orang-orang Quraisy tidak percaya dengan dakwah Rasul, mereka mengatakan, kalau engkau memang seorang Nabi dan Rasul, tampakkan mujizatmu. Maka kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah dan menunjuk bulan. Tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua. Kurang apa lagi itu? Bulan terbelah menjadi dua. Lebih hebat dibandingkan Musa alaihi salatu wasalam yang hanya membelah lautan. Tapi apa jawaban orang-orang musyrik yang tadinya mereka mengatakan, kalau engkau tampakkan keajaibanmu kami beriman. Tiba-tiba setelah ditampakkan mereka mengatakan, zahara sihru Muhammad. Lihat, sihirnya Muhammad telah tampak katanya. Kurang ajar enggak? Mereka mengatakan, kalau engkau menampakkan keanehan kami beriman. Sudah dikasih keanehan malah mengatakan zahara sihru Muhammad. Telah tampak sihirnya Muhammad. Lah begitu juga orang-orang Tsamud. Mereka mengatakan kepada Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, kalau engkau seorang nabi, tunjukkan mujizatmu. Maka Nabi Saleh mengatakan, taib, apa yang kalian kehendaki? Ditawarkan. Kata kaumnya, keluarkan dari batu ini unta. Kemudian bukan unta saja, bukan satu unta, tapi unta dengan anaknya. Jadi keluar induknya dan anaknya sekalian dari batu. Maka Nabi Saleh mengatakan, taib, kalau seandainya aku kabulkan permintaan kalian, aku keluarkan unta dari bebatuan ini, apakah kalian akan beriman kepada aku? Serentak mengatakan, ya, kami akan beriman. Maka Nabi Saleh salat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba keluar dari batu itu unta yang sangat besar. Kemudian diikuti anaknya dari belakang. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi dengan kaum Saleh? Mereka sudah berjanji itu, kalau Nabi Allah Saleh berhasil mengeluarkan unta dan juga anaknya, mereka akan beriman. Justru jumhur, sebagian besar di antara mereka mengingkari. Dan hanya sedikit yang beriman dari kalangan orang-orang lemah. Begitulah tabiat orang kafir. A'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Kau berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, tetap mereka tidak beriman. Seperti kisah di zaman Rasul, seorang pegulat Arab hebat namanya Rukanah. Rukanah ini selalu ikut adu tanding, dan itu budayanya orang-orang Quraisy. Bergulat itu sudah budaya mereka. Dan pegulat hebat yang dibanggakan orang Quraisy itu namanya Rukanah. Nabi masyhur tentang nama Rukanah itu. Suatu ketika Rasul sedang naik unta, ketemu dengan Rukanah di tengah jalan. Tidak ada orang, Rasul dan Rukanah saja. Kata Nabi SAW, ya Rukanah, aku tahu engkau pegulat hebat. Bagaimana kalau ku tantang dirimu? Kata Rukanah, baik. Kalau seandainya aku bisa mengalahkan wahai Muhammad, apa imbalannya? Kata Nabi SAW, ambil unta yang kutunggangi ini. Tapi kalau seandainya aku kalahkan dirimu wahai Rukanah, masuklah ke dalam agamaku. Rukanah sudah melirik unta Rasul. Unta Rasul itu unta mahal, unta merah. Mungkin kalau sekarang ini kendaraan mungkin bawa Fortuner gitu kan. Ayo kelahi dengan saya. Kalau saya kalah, ambilnya Fortuner. Akhirnya kelahi Nabi SAW dengan Rukanah ini, bergulat. Rukanah tidak paham bahwa seorang Nabi itu memiliki kekuatan 40 orang laki-laki kekar. Dalam riwayat 10 laki-laki kekar. Ibaratkan Rukanah ini melawan 10 laki-laki kekar atau 40 laki-laki kekar gitu kan. Sekali hantam, sekali tunjang, terlemparlah dia. Kata Nabi SAW, ya Rukanah, ingat perjanjianmu ya. Kalau ku kalahkan dirimu, kau akan masuk Islam. Tapi Rukanah mengatakan, ya Muhammad, siapa saksinya? Kalau aku bersyahadat kepadamu, aku bisa saja mengingkari, aku tidak pernah masuk Islam, karena tidak ada saksi. Ya. Maka Nabi SAW, bagaimana kalau ku saksikan pohon itu?
Aku jadikan pohon itu jadi saksinya. Maka Rasul mengisyaratkan kepada salah satu pohon, kayak film kartun, pohonnya jalan, akarnya naik, kemudian akarnya jalan, menghadap Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam. Rukanah kaget tengok pohon tercabut dari akarnya, kemudian akarnya berjalan menghadap Rasul, salam lagi. Lari Rukana. Kata Rukana, zahara sihru Muhammad. Dia Muhammad tukang sihir. Macam mana dia bisa menjadikan pohon itu berjalan dan bisa mengucapkan salam? Itu lihat orang kafir, ikhwan. Maka ketika unta saleh ini keluar, dan ini unta bukan unta biasa, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, hadhihi naqatullahi lakum. Ini unta Allah. Seperti Baitullah disandarkan kepada Allah, menunjukkan ini bukan unta biasa. Ini unta Allah karena memiliki keistimewaan sebagaimana Baitullah, karena disandarkan kepada zat yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Unta ini besar. Nanti saya akan kisahkan, air susunya saja cukup untuk memberi minum satu kabilah Thamud setiap 2 hari sekali. Masya Allah. Baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-A'raf, masih dalam surah Al-A'raf, hadhihi naqatullahi lakum ayatan, sebagai tanda untuk kalian. Walaupun orang-orang ini mendustakan, ikhwan, tetap saja manfaat unta ini mengalir kepada mereka. Akhirnya Nabi Saleh mengatakan kepada kaum Tsamud, sesungguhnya unta ini akan mendatangkan keberkahan kepada kalian. Jangan pernah disentuh. Fadharuha, biarkan dia. Ta'kulu fi ardillah, makan di bumi Allah sesukanya. Wala tamassuha bisu, dan jangan kalian menyentuhnya dengan keburukan. Fayakhudhakum adzabun alim, sebab kalau engkau sentuh dengan keburukan, maka akan datang azab yang pedih kepada kalian. Kemudian Saleh mengatakan, biarkan mereka atau unta ini makan, terserah dia. Kalau masuk ke kebun kalian, biarkan saja, jangan dihalau. Dan sebagai timbal baliknya, ketika satu hari unta ini minum, kalian jangan minum. Jangan mengambil air dari sumur yang unta ini minum di situ. Tapi kalian boleh mengambil air susunya. Tapi ketika satu hari unta ini tidak minum di sumur itu, kalian boleh mengambil air dari situ. Akhirnya apa yang jadi kesepakatan? Sepakat nih orang-orang Tsamud ini, walaupun mereka kufur kepada Nabi Saleh, sepakat. Subhanallah, unta ini besar. Kalau tidak besar, bagaimana air susunya bisa memberi minum kepada ribuan kaum Tsamud? Ini kan mujizat satu unta, tapi susunya itu kayak pabrik saja, nggak habis-habis, kayak keran aja gitu kan, nggak habis-habis susunya itu, bisa ngasih minum ribuan manusia. Ini tanda-tanda luar biasa ini. Harusnya kalau orang berakal, ini memang seorang nabi membawa mujizat, tapi mereka tidak berakal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini Allah ingatkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud. Wadhkuru ij'alakum khulafa'i min ba'di 'adin, dan ingatlah kalian ketika kalian menjadi penerus setelah kaum 'Ad. Wa bawwa'akum fil ardi, dan kalian diberikan tempat di bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan fadhkuru ala Allah. Kalian Allah berikan nikmat, kekayaan yang luas, penghasilan yang luar biasa, dan kalian diberikan kekuatan sampai bisa mampu membuat istana dan rumah-rumah di bukit-bukit, di pahat. Bayangkan, jadi gunung batu itu jadi istana, jadi rumah. Gimana caranya itu? Zaman sekarang ya enak saja ya, banyak peralatan. Tapi zaman itu kan manual. Tapi Allah berikan kekuatan, Masya Allah.
sebagai bukti istana dan rumah-rumah kaum saleh sampai hari ini masih tetap tegak. Di satu perkampungan namanya Hijr, sampai hari ini ada bekas-bekasnya. Istananya kaum Samud itu, rumah-rumahnya kaum Samud yang ada di gua-gua cantik, ya, memberikan nilai seni yang luar biasa yang tidak sanggup dibuat orang sekarang itu. Dan ini sebagai bukti Allah sisakan peninggalan mereka, kaum Samud ini. Kemudian Allah mengatakan, fadhkuru ala Allah, ingatlah dengan kebesaran-kebesaran Allah, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian merusak di permukaan bumi. Tetapi ikhwan, ada satu kisah, lama-lama mereka jenuh, sehingga ada dua orang. Yang pertama, orang ini menaksir seorang wanita yang sangat cantik. Tapi wanita cantik ini sudah dipengaruhi oleh syaitan. Kata wanita ini, kau boleh menikahi aku, tapi syaratnya kepala unta saleh. Kemudian yang satunya juga ada. Dia mau menikahi seorang gadis, tapi orang tua gadis ini, neneknya ini, orang tuanya mengatakan perkataan yang sama. Kalau kau ingin menikahi putriku, kau harus membawa kepala unta saleh. Akhirnya dua orang ini sepakat. Kalau enggak, mereka enggak menikahi wanita cantik itu kan. Lihat, belum menikah saja perempuan itu bisa mempengaruhi, apalagi sudah menikah. Lebih besar pengaruhnya kepada suami. Kalau suami mempengaruhi istri susah, tapi kalau istri mempengaruhi suami gampang. Ngomong saja tetangga begini bi, marah antum, kejar tetangga antum, ya kan? Karena begitulah, makanya Adam alaihi salatu wassalam dia memakan buah larangan karena pengaruh siapa? Pengaruh Hawa. Makanya hati-hati kalau antum yang belum menikah itu cari istri yang pengaruhnya positif. Jangan cari istri yang pengaruhnya negatif. Bahaya. Makanya banyak sekali di zaman sekarang suami-suami yang takut istri. Antum sendiri yang ngomong lah ya. Nah, dari sini ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang dua orang ini sepakat untuk membunuh unta saleh, tapi mereka tidak langsung melakukannya. Subhanallah. Mereka datangi rumah-rumah kaum Samud minta pendapatnya. Di luar dugaan ikhwan, semua sepakat. Rupanya orang-orang yang kafir itu sudah jenuh rupanya. Memang mereka ingin, sudah sebel bahasa kita kepada Nabi Saleh dan ingin membunuhnya, tetapi belum ada penggeraknya. Jadi ketika ada dua orang ini menjadikan penggerak, sepakat semuanya. Makanya bahasa Al-Quran, fa'aqaruha fadzamzama alaihim rabbuhum bidzambihim ila akhiril ayat. Mereka menyembelih unta saleh, padahal yang menyembelih dua orang kan. Tapi Allah mengatakan mereka. Maknanya karena satu kampung sepakat meridhoi dua orang ini untuk membunuhnya. Makanya bahasa Quran menggunakan mereka, padahal cuma dua orang. Ya. Akhirnya setelah disepakati para pembesarnya yang tidak suka dengan Nabi Saleh, bahkan seluruh kaum Samud kecuali orang yang beriman ikut setuju, gak apa-apa bunuh saja. Maka mereka pun kemudian siap-siap untuk membunuh unta itu. Maka dua orang ditemani dengan orang-orang yang lain, jumlahnya 9 orang. Mereka sepakat untuk membunuh unta saleh. Akhirnya dibunuh betulan. Ketika unta itu sedang bermain-main di kebun, didatangi itu. Kemudian langsung diikat sana sini, kemudian fa'aqaruha. Aqar itu artinya maka unta itu ditusuk lehernya sini. Nyembelih unta beda dengan nyembelih kambing dan sapi ya. Kalau nyembelih kambing harus dirobohkan. Nyembelih sapi juga dirobohkan. Kalau unta nggak dirobohkan. Unta itu suruh duduk.
Suruh duduk tenang, baru ambil belati, congkelek. Nah, gitu aja. Udah keluar sini, dah tunggu. Unta ini nggak mungkin lari. Dia diam sampai mati. Lain dengan kambingnya. Kambing juga tergantung pemiliknya. Kata para ulama, dosa itu mempengaruhi binatang. Salah satu, kalau antum berkorban, kemudian kurban antum ngamuk suka disembelih, jangan-jangan yang berkurban ini banyak dosanya. Ada sebagian ulama berpandangan seperti itu. Taib, intinya bahwa disembelihlah unta ini, tetapi anaknya lari. Anaknya ini nggak sempat ditangkap dan dibunuh, lari kemudian masuk ke dalam batu, tiba-tiba menghilang begitu. Dari sini ada terjadi khilaf ketika para ulama menjelaskan tentang binatang yang keluar dari perut bumi di akhir zaman, yang akan mengecap dan menstempel manusia dan bisa bicara dengan manusia. Ada yang mengatakan binatang yang keluar dari perut bumi itu adalah untanya Nabi Saleh. Maksudnya anak unta yang masuk ke dalam batu itu nanti akan keluar lagi di akhir zaman dan akan bicara. Itu satu pendapat. Walaupun pendapat yang kuat tentang binatang yang bicara di akhir zaman itu bukan unta Nabi Saleh, tapi binatang sendiri yang sangat besar, yang ketika muncul dari perut bumi, kepalanya nempel di awan, padahal kakinya belum keluar dari bumi, saking besarnya. Dan dalam riwayat, walaupun riwayat ini dilemahkan, tangan kanan yang membawa stempel cincinnya Nabi Sulaiman, dan tangan kirinya membawa tongkatnya Nabi Musa. Jadi kalau dia orang yang beriman, stempel Nabi Sulaiman ini ketokkan di dahinya, maka akan keluar cahaya. Tapi kalau dia orang kafir, dipukulnya dengan tongkatnya Nabi Musa, maka akan hitam wajahnya. Sehingga ketika itu orang sudah tidak kenal lagi nama. Orang memanggil dengan sebutan mukmin dan kafir, dan tidak ada yang tersinggung. Hei mukmin, mau kemana? Ya, mau ke sini Fir, gitu kan. Ya, jadi itu saja, nggak ada lagi nama itu. Cuman mukmin kafir mukmin, tapi nggak ada yang tersinggung. Nama-nama itu akan diangkat. Cuman mukmin kafir itu aja ngomongnya. Dan itu di akhir zaman ya. Kalau orang sekarang dibilang kafir marah itu biasanya. Orang kafir dikafirkan marah biasanya kan gitu. Apalagi bukan kafir. Ya. Jadi intinya maka anaknya unta Nabi Saleh ini masuk ke dalam perut bumi ini. Lah setelah mereka berhasil membunuh unta Saleh, mulailah mereka mengarah untuk membunuh Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, karena untanya sudah mati. Maka mereka kemudian membuat makar, wa makaru makran wa makarna makran walakinnahum la yash'urun. Mereka membuat makar, tapi Allah punya makar dan mereka tidak sadar. Sepakat mereka mengirim 9 orang ini untuk membunuh Nabiullah Saleh. Karena mereka tidak punya keberanian, pengecut. Maka mereka ingin membunuh keluarga Saleh dan Nabi Saleh di malam hari. Mereka tidak punya keberanian. Tidak berani di siang hari, di malam hari. Maka yang 9 orang ini yang sudah berhasil membunuh unta Nabi Saleh, mereka pun mengintai Nabi Saleh di tempat di mana Nabi Saleh dan keluarganya jalan di situ. Akhirnya mereka sembunyi di bawah bukit. Ketika Nabiullah Saleh alaihi salatu wasallam dan keluarganya berjalan di situ, tidak mungkin mereka akan menyakiti seorang nabi. Intang surullah yang surukum. Mereka adalah para penolong agama Allah. Tentu Allah akan tolong Nabiullah Saleh. Maka tiba-tiba Allah gempakan gunung, tidak sadar batu-batu dari atas gunung itu gelinding semuanya. Akhirnya menimpa 9 orang ini mati sekaligus. Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam ketika itu sudah memperingatkan tentang siapapun yang membunuh unta ini, maka siap-siap dengan azab yang sangat pedih. Dan rupanya mereka memang sepakat untuk melakukan pembunuhan ini, walaupun mereka tidak langsung membunuh, tapi orang lain yang membunuhnya. Maka Nabi Saleh memberikan 3 hari kepada mereka akan datang azab Allah. Di hari pertama wajah mereka menguning. Di hari kedua wajah mereka memerah.
Di hari ketiga wajah mereka menghitam, hitam semuanya, gosong. Mulailah mereka ketakutan. Ini azab apa yang akan menimpa kita ini? Dari situlah maka dimulai hari Kamis, wajah mereka menguning. Hari Jumat wajah mereka memerah. Hari Sabtu wajah mereka menghitam. Maka hari keempat, hari Ahad, ketika sebelum terbit matahari, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Jibril untuk berteriak. Maka berteriaklah Jibril, sehingga pekikannya malaikat Jibril cukup membunuh seluruh kaum Samud. Tiba-tiba di pagi hari semua sudah menjadi bangkai di rumah-rumah mereka. Itu hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Samud. Maka kemudian Nabi Saleh membawa para pengikutnya untuk pergi dari situ. Makanya Nabi SAW melarang, tidak boleh kita melewati tempat-tempat yang diazab Allah. Jangan. Karena heran nih, antum tahu Laut Mati. Laut Mati itu kan tempat diazabnya kaum Lut, kaum Sodom. Tapi hari ini dijadikan tempat wisata. Mandi lumpur di situ. Rasul mengatakan jangan lewat. Tempat-tempat yang mengundang azab itu jangan antum main-main di situ. Antum main-main ke tempat wisata yang di situ banyak kesyirikan gitu kan, tidak perlu. Ya. Karena dikhawatirkan ketika antum datang ke situ azab Allah menimpa antum, itu yang kita khawatirkan. Fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah kalau menimpa kalian bukan orang zalim saja yang akan mati, tapi orang baik pun terkena imbasnya, kata Allah. Maka dari kisah Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasallam ada pelajaran besar, di mana kita harus mengikuti syariat Islam ini sami'na wa ata'na. Sebagaimana Nabi Saleh alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kaumnya, akibat tidak mendengar nabinya, akhirnya Allah kirim azab kepada mereka. Ini kan azab tidak mungkin ikhwan ditimpakan kecuali karena maksiat mereka. Di zaman Rasul pernah perang Uhud. 40 pemanah diletakkan di mana? Di Bukit Ain-Ain. Kata Nabi SAW, jangan kau bergerak dari sini sampai menang peperangan ini. Tapi rupanya ketika itu Khalid bin Walid masih kafir dan menjadi jenderalnya orang-orang kafir Quraisy. Dia itu jago siasat perang Khalid ini, baik di masa jahiliyah atau di masa Islam. Ketika pura-pura kalah pasukan orang-orang kafir, kemudian harta ghanimah banyak dibawa, maka 40 pemanah ini ke bawah, ya, ikut mengejar musuh bersama orang-orang yang di bawah. Luar biasa Khalid ikhwan. Antum kalau pernah umrah, Bukit Uhud itu lebar, tinggi, besar. Dari Madinah nampak Bukit Uhud itu. Macam mana Khalid bisa memutar balik, ya, mengelilingi gunung yang sangat besar dan panjang, kemudian bisa menempati tempat para pemanah kaum muslimin. Ini yang menjadi keajaiban luar biasa. Macam mana Khalid bisa gitu loh maksudnya. Kalau bukan karena kecerdasan Khalid dalam berperang. Makanya ketika zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, resmi Khalid diangkat jadi Kapolri. Dialah yang memimpin seluruh pasukan dan tidak pernah kalah dalam peperangan. Sehingga tambatan hati kaum muslimin akhirnya sangat tertarik dengan Khalid, seolah-olah kalau Khalid jadi pemimpin perang pasti menang. Dari sinilah Umar bin Khattab tidak mau. Tauhidnya kaum muslimin rusak. Maka ketika Umar jadi khalifah, dipecat Khalid, digantikan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Bukan tidak ada alasan. Umar tahu kecerdasan Abu Bakar, memilih orang-orang yang tepat di posisinya. Tapi Umar ingin menyelamatkan akidah manusia. Kalau tetap Khalid menjadi panglima perang, maka akan mempengaruhi tawakal kaum muslimin. Mereka boleh jadi tawakal kepada Khalid dan tidak bertawakal kepada Allah. Ini kalau Khalid jadi pemimpin pasti menang. Nah ini kan bahaya. Makanya Umar mencopot jabatan Khalid dan menggantikan dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Tapi pencopotannya
Tidak diketahui Khalid. Suratnya disembunyikan oleh siapa? Oleh Abu Ubaidah, supaya tidak mengacaukan perang. Coba. Umar memberikan surat pemecatan kepada Abu Ubaidah, tapi sama Abu Ubaidah disembunyikan tuh suratnya, sehingga seolah-olah dalam peperangan itu masih dipimpin Khalid. Dan Allah menangkan dalam perang Qadisiyah, sehingga Baitul Maqdis takluk di tangan kaum muslimin. Ya kan? Dari sini ikhwah fillah muliakan pelajaran besar. Kalau orang menyimpang dari agama Allah, mulai menjauh daripada syariat Allah, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasul saja terjadi kekalahan. Apalagi di zaman sekarang, yang Rasul sudah 14 abad yang silam meninggalkan kita umatnya.